Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ananda Faris Hafidin dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Mula Warman, kelas A angkatan 2019 dengan NIM 1915036022 akan menjelaskan mengenai materi Customer Relationship Management. Jadi, apa sih itu CRM atau Customer Relationship Management? Jadi, dalam bahasa Indonesia, Customer Relationship Management itu dapat kita artikan sebagai manajemen hubungan pelanggan. Nah, CRM ini merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Dan juga CRM ini membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka yang sudah menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Nah, untuk tujuan dari CRM sendiri CRM itu bertujuan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Jadi untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada, karena kunci sukses dari bisnis atau perusahaan sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tujuan dari CRM ini poinnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengetahui tentang mereka agar kita dapat membuat hubungan yang bagus dengan pelanggan dengan meningkatkan layanan-layanan yang sudah ada atau membuat layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, dalam implementasi CRM untuk perusahaan maupun bisnis itu memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, di CRM ini kita dapat menambah jumlah konsumen. Nah, dengan mencari konsumen baru, kita juga dapat memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Jadi, kita selagi kita mencari konsumen baru, kita juga tidak lupa dengan konsumen yang sudah ada, dan kita juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang sudah ada dengan adanya CRM ini. Lalu juga kita dapat mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Lalu juga kita dapat mengetahui kebutuhan konsumen yang pada masa yang akan datang. Kita dapat mengetahui itu dari hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Jadi hasil transaksi dan analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul itu nanti akan ada di aplikasi CRM saat pengimplementasi CRM. Terus juga kita dapat mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Lalu juga kita dapat mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen, karena kita punya data-data konsumen tadi. Kita dapat mengetahui dari analisis data tersebut konsumen butuh apa dan apa yang diinginkan mereka, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau peningkatan pada servis yang diberikan pada konsumen. Lalu juga selain itu kita dapat mampu menganalisis pola data transaksi, sebagai contohnya mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Dari hasil data konsumen juga kita dapat menganalisis produk-produk apa yang bagus dijual pada waktu tertentu, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. Lalu juga yang terakhir, kita dapat mengurangi risiko personal, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan customer history. Nah, itu dia manfaat mengenai implementasi CRM tadi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaat dari implementasi CRM, kenapa sih CRM itu penting? Nah, ada tiga poin yang membuat CRM itu penting. Yang pertama, CRM penting karena kita dapat mengetahui lebih jauh kebutuhan dan harapan melalui sudut pandang pelanggan. Dengan kita tahu harapan dan kebutuhan, otomatis kita dapat meningkatkan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan juga itu dapat memperbaiki atau membuat hubungan kita dengan hubungan bisnis atau perusahaan menjadi lebih bagus. Terus juga kita dapat mendorong tingkat loyalitas pelanggan karena kita membuat produk atau membuat kebutuhan pelanggan itu terpenuhi dan kita meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, otomatis pelanggan yang ada itu tingkat loyalitasnya semakin tinggi karena kebutuhan mereka dipenuhi, dan kita melakukan sesuatu berdasarkan pelanggan. Nah, dari dua poin itu yang poin utama yang terakhir adalah
untuk bagi perusahaan itu dapat meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas dari perusahaan. Terus ada prinsip dasar CRM. Jadi di CRM ini memiliki prinsip dasar mengambil data input berupa data profil dari semua pelanggan atau customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Ini untuk implementasi CRM sendiri bagi bisnis dan perusahaan, bagaimana sih membuat CRM itu berhasil? Yang pertama, perencanaan bisnis dan perusahaan itu harus matang untuk membuat CRM itu berhasil. Yang kedua, jangan lupa untuk mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, karena tanpa tujuan dan sasaran, otomatis CRM itu tidak akan ada arahnya mau apa sih yang ingin kita dapat dari CRM tanpa tujuan dan sasaran tersebut. Lalu juga menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang telah ditetapkan. Lalu menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan CRM agar kita dapat mengevaluasi atau kita dapat tahu nih kalau CRM itu berhasil atau tidak dari standar dan parameter yang kita tetapkan. Terus yang terakhir, menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Lalu sebelum mengimplementasikan CRM juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan penerapannya. Yang pertama, CRM ini sasaran yang ingin dicapai bersifatnya jangka panjang. Lalu yang kedua, sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi sasaran dan CRM dan sasaran perusahaan itu harus saling berkolerasi dan saling berhubungan agar pemanfaatan atau pengimplementasian CRM ini sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Lalu juga penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tak kalah pentingnya adalah nilai risiko akibat penerapan CRM, karena setiap kebijakan atau setiap hal yang dilakukan itu pasti ada risikonya, tak terkecuali dengan CRM. Jadi perusahaan dapat menganalisis atau mengetahui nilai risiko akibat penerapan CRM ini agar risiko tersebut nantinya dapat dimanajemen dan dapat diantisipasi. Juga untuk implementasi CRM sendiri ada 3 faktor kunci yang harus setidaknya dimiliki oleh perusahaan, yaitu yang pertama dari orang-orang yang menggunakan CRM dan mengoperasikan CRM ini harus yang profesional dan kualifikasi yang memadai agar CRM ini dapat digunakan sesuai tujuannya. Lalu juga proses CRM itu harus didesain dengan baik. Dan yang terakhir, teknologi yang sudah memadai untuk mengimplementasikan CRM itu sendiri. Nah, dalam implementasi CRM ada elemen-elemen lagi di dalamnya. Ada 5 elemen di sini. Yang pertama yaitu gudang data atau data warehousing. Jadi di gudang data ini informasi tentang pelanggan itu harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Jadi hasil analisis nantinya harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Jadi nantinya gudang data ini juga harus mampu menaikkan volume penjualan. Lalu masalah pencarian data dan analisis proses secara online. Nah, data yang telah terkumpulkan tadi itu akan dipisahkan menurut kualifikasinya, dan selanjutnya data akan disimpan dalam sistem yang bisa diakses secara online. Jadi kalau ada sewaktu-waktu data tersebut diperlukan itu dapat bisa segera dicari karena setelah disimpan secara online dan dapat dicari secara online. Lalu juga ada pusat pelayanan atau call center. Jadi fungsinya ini antara lain untuk mengetahui kebiasaan konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan dan produknya, serta mengumpulkan customer history. Lalu juga pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dan produsen. Jadi cara pembayarannya itu tidak perlu membawa uang cash atau cashless. Nah, yang terakhir itu mengenai pengambilan keputusan dan alat laporan. Jadi setelah 4 poin sebelumnya telah dapat dilakukan,
Nah, diharapkan proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih bijak karena perusahaan yang menerapkan CRM itu telah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Misalnya penjualan dengan sistem cross-selling dan hasil penjualannya dapat dilihat apakah sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa menaikkan keuntungan perusahaan. Nah, ini adalah contoh aplikasi CRM untuk industri pariwisata. Jadi di aplikasi nantinya itu ada di data customer itu ada tentang data diri, terus juga ada kayak aktivitasnya, tugas yang dilakukannya, terus juga ada log atau history tiket, panggilan, email, dokumen, dan lain-lainnya. Nah, data-data inilah yang nantinya dapat dianalisis dan juga dapat diolah untuk bagaimana perusahaan atau bisnis tersebut tahu kebutuhan dari pelanggan mereka dan meningkatkan atau membuat produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang ada yang didapatkan pada aplikasi CRM tadi. Nah, demikian presentasi mengenai CRM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.